Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu banyak. Cuma sayang sekali kita manusia suka ingat pujian tapi lupa nikmat. Suka ingat kekurangan tapi lupa kesempurnaan. Kalau kita ingin menghitungkan nikmat Allah tidak akan mampu. Bahkan kalau kita ingin membandingkan antara nikmat sama musibah yang kita hadapi, jauh lebih banyak kenikmatan yang kita dapat. Bisa anggap 90% nikmat, 10% ujian. Yang 10% ujian pun ada manfaatnya. Diampuni dosa kita, dinaikkan darajat kita, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak ada yang buruk datang dari Allah. Oleh karena itu harus kita membiasakan diri selalu mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan kenikmatan yang membahagiakan kita, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika kita ingin mencapai sesuatu tapi tidak berhasil, alhamdulillah ala kulli hal. Salah satu kenikmatan yang kita dapat nikmat Islam iman. Ini sebenarnya sendiri nikmat Islam iman itu luar biasa. Bahkan nikmat Islam iman termasuk kenikmatan yang kita dapat tanpa kita minta. Iman siapa yang sebelum lahir selama dia di kandungan ibu meminta, ya Allah, saya ingin lahir ke dunia ini tapi dalam keadaan Islam iman. Pernah enggak minta begitu? Oleh karena itu saya suka doanya seorang salih. A'taytana al-Islam min ghairi an nas'alak farzuqna al-jannah wa nahnu nas'aluk. Ya Allah, kami menerima nikmat Islam tanpa kami minta. Oleh karena itu ya Allah, mohonlah berilah pada kami surga yang selalu kami minta. Selalu kita minta surga. Salah satu nikmat yang sangat agung dan mulia, kita terpilih menjadi umat Nabi tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa saja cemburu melihat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih banyak daripada umatnya. Sampai Nabi Musa bercita-cita ingin menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana Nabiyullah Musa hayyan lama wasi'ahu illa an yattabi'ani." Kalau Nabi Musa masih hidup, tidak ada lain daripada Nabi Musa wajib mengikuti aku, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini sendiri nikmat kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW itu luar biasa, nikmat besar. Kita umat yang paling terakhir akhiruz zaman,
Tapi umat yang pertama sesudah Nabi dan Rasul yang masuk surga, sebelum umat-umat yang lain. Kita memiliki Nabi yang terakhir, tapi Nabi yang termulia, sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan mulia di langit, tapi mulia di bumi. Ketika turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit semuanya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat, para nabi, para syuhada, para salihin, makhluk-makhluk yang lain yang kita tidak kenal dan kita tidak tahu. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak cukup Nabi Muhammad SAW menjadi mulia di langit. Allah turunkan perintahnya kepada ahli bumi yang ada di bumi untuk juga ikut memuji Nabi Muhammad melalui salawat kepada beliau. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Menjadi Nabi Muhammad SAW orang yang terpuji di langit dan terpuji di bumi. Sallallahu alaihi wasallam. Semua ibadah yang Allah perintahkan, salat, zakat, haji, ibadah apa saja, tidak ada satu ayat dan hadis yang menceritakan Allah sendiri laksanakan. Contoh, haji wajib bagi orang mampu. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nabiyyin illa wa hajjal bait." Tidak ada nabi pasti sudah haji. Termasuk para nabi dan rasul semua sudah kunjungi ke Masjidul Aqsa. Masjidul Aqsa yang di Palestina itu termasuk negara para nabi dan rasul. Tempat kelahiran para nabi dan rasul, termasuk Isa alaihi salam di Baitul Maqdis. Tapi tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis Allah sudah haji. Ada perintah dan bisa disamakan dalam hal semua ibadah kecuali satu. Kecuali satu dan satu-satunya. Allah perintahkan, tapi sebelum Allah perintahkan, Allah sendiri laksanakan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bahkan dalam segi bahasa, yusalluna fi'il mudhari', artinya sudah dan terus masih bersalawat. Oleh karena itu Allah balas orang yang berkenan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, "Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha 10." Barang siapa yang satu kali salawat kepada Nabi, Allah akan salawat kepada dia 10 kali. Dijelaskan oleh ulama, salawat Allah diturunkan rahmat. Berarti bayangkan berapa kali rahmat. Memang Rasulullah SAW rahmatan lil alamin. Orang yang suka banyak salawat kepada beliau pasti dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang rutin istiqamah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, berusaha banyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk orang itu terjamin diampuni dosanya.
Sambil ulama menjelaskan ada lebih dari 100 manfaat dan keutamaan daripada salawat. Dimurahkan rezekinya, disembuhkan penyakitnya, terjamin husnul khatimah, dijauhkan dari kematian buruk. Dan juga cukup di antara itu semua, Allah sendiri yang bersalawat kepada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinamakan Nabi Muhammad dan Nabi Ahmad. Dan dua-duanya artinya orang yang terpuji. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doanya Nabi Ibrahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Nabi Ibrahim berdoa memohon kepada Allah agar diutuskan seorang nabi dari bangsa Arab menjadi nabi mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berita gembira daripada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam yang memberitakan, dan itu pun ada di dalam Injil, tapi dipalsukan. Nabi Isa yang memberitakan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Berita gembira. Para jamaah sekalian, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu fitrah. Tidak ada orang muslim tidak cinta. Tapi tingkatan percintaannya kepada beliau pasti beda-beda. Tidak mungkin sama. Ada orang cinta tapi tidak salat. Cinta. Salatnya enggak. Saya pernah bertemu sama seorang. Saya tanya sama dia, cinta Nabi Muhammad? Beliau menjawab, cinta. Bahkan beliau menangis. Saya berkata kepada dia, seandainya kamu berkesempatan saat sekarang untuk bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung, apa jawaban beliau? Saya malu bertemu Nabi Muhammad karena saya tidak suka salat. Sebenarnya jamaah sekalian, cinta tapi tidak salat. Tapi menurut saya dia masih beriman. Karena dia berkata saya malu. Berarti ada seputar iman yang membuat dia merasa malu. Berkeinginan untuk menjadi lebih baik. Cuma kadang manusia butuh cara untuk diingatkan. Dan kebaikan di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan habis. Tidak ada batasnya. Wal khairu fi ummati ila qiyamis sa'ah. Kebaikan itu masih ada di tengah umatku sampai hari kiamat. Jadi jangan menilai orang karena kesalahan. Jangan menanggap orang ketika dia berdosa sudah jauh dari rahmat Allah. Masih ada sebuah kebaikan yang kita tidak tahu, bisa menjadi sebab diampuni Allah Subhanahu wa taala.
dan dimuliakan dunia akhirat. Bisa gara-gara satu kebaikan, satu. Tidak berbuat satu. Seperti wanita yang memberikan air minum kepada anjing. Tahu ceritanya? Wanita tidak pernah berbuat kebaikan, hanya sekali. Dia bantu berikan air minum kepada binatang, Allah subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosanya. Selesai masalah. Kita tidak tahu mana kebaikan yang kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu salah satu kebiasaan orang salih, setiap lepas berdoa atau lepas membuat amalan salih, dia tidak lupa memohon kepada Allah diterima di sisinya. Ya Allah, terimalah di sisi. Semua apapun langkah kita, nawaitu dan mohon diterima. Dan itu ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihi salam yang menerima perintah khusus untuk amalan yang khusus di tempat yang khusus yang sudah ditentukan oleh Allah kepada orang yang khusus. Nabi Ibrahim perintah membangun Al-Ka'bah. Di mana? Di Makkah. Dan ini perintah khusus kepada beliau sama Nabi Ismail. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim habis selesai menjalankan tugasnya yang diperintahkan oleh Allah? وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Mereka memohon, ya Allah, terimalah. Kalau Nabi Ibrahim yang sudah jelas-jelas menerima tugas dari Allah, mohon diterima, apalagi kita. Para jamaah sekalian, saya heran terhadap perkataan orang boleh cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi jangan berlebih-lebihan. Saya ketawa. Kok jangan berlebih-lebihan, maksudnya apa? Iman tahu batas kemuliaannya. Kalau bisa tahu batas kemuliaannya berarti tidak boleh lewati batas. Masalahnya kita tidak tahu dan tidak bakal tahu batas kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa dianggap berlebih-lebihan? Kita aja tidak tahu posisi beliau bagaimana. Sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dicintai Allah. Bahkan bukan hanya Nabi Muhammad yang dicintai Allah, yang ada bersama Nabi Muhammad, yang mencintai Nabi Muhammad, yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, dia mendapatkan berkahnya dicintai Allah. Siti Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu turunnya malaikat Jibril, setelah itu terlihat Siti Khadijah membawa makanan berjalan menuju ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, inilah istrimu Siti Khadijah. Dia datang membawa makanan untukmu." "Ya Rasulullah, sampaikan kepada istrimu Khadijah, Allah kirim salam." Siapa yang kirim salam? Kepada siapa? Siti Khadijah. Allah kirim salam. Wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin la nasaba fihi wa la ta'ab. Dan sampaikan kepadanya Allah telah menyediakan rumah di dalam surga dari mutiara. Bukan tembok, bukan semen, bukan batu.
Rasulullah bersenang bahagia begitu bertemu sama Siti Khadijah. Wahai Khadijah, bergembiralah kamu, Allah kirim salam. Siti Khadijah radhiyallahu anha menangis. Allah kirim salam kepada aku. Bagaimana bisa Siti Khadijah menjadi orang mulia? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang kita cintai, bahkan tidak sempurna iman seorang kalau dia tidak cinta kepada sahabat. Bahkan munafik orang itu yang tidak cinta kepada sahabat. La tasubbu ashabi fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi law anfaqa ahadukum mil'a Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Jangan sekali-kali, kata Rasulullah, caci maki sahabatku. Sesungguhnya kalau kalian mampu bersedekah segunung Uhud mas, belum mampu menjadi seperti mereka. Bahkan Allah ridha terhadap mereka karena mereka orang-orang yang membuktikan percintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka membaca Al-Quran sebelum mereka meninggal dunia, dan kita membaca Al-Quran sampai hari kiamat. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Allah telah ridha terhadap mereka. Kita sekarang urus diri kita sendiri, tak usah bahas sahabat, tak usah ikut campur urusan sahabat. Karena sahabat sudah jelas sudah menerima keridhaan Allah. Sekarang kita sudah terima ridha Allah belum? Ini yang perlu kita fikirkan. Menjadi tugas kita berjuang sambil mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking cintaannya kepada sahabat, Rasulullah SAW menikah dengan anaknya sahabat. Bahkan sahabat menikah dengan anaknya Rasul. Saking dekat, saking akrab, saking cinta. Istri Rasulullah SAW, anaknya Sayyidina Abu Bakar. Ya Allah, bagaimana gembiranya Sayyidina Abu Bakar ketika kalau mereka berdua jalan, kalau belum ada yang kenal Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar yang disuruh kenalkan, ini menantu saya. Ya Allah, luar biasa. Bahagia. Sebaliknya, Sayyidina Uthman bin Affan nikah dengan anaknya Rasul, Ummu Kalthum dan Zainab. Dua lagi. Imam boleh nikah saudara kandung, kakak adik? Boleh enggak? Hah? Kalau saya bertemu seorang bapa bawa anaknya dua perempuan, dua-duanya cantik, kakak adik, Pak, anaknya cantik dua-duanya, boleh enggak saya nikah sama dua-duanya? Boleh enggak? Terus gimana Sayyidina Utsman nikah sama dua anaknya Rasulullah SAW? Menikah dengan anaknya Rasulullah SAW, ketika meninggal dunia baru nikah lagi bersama anak kedua. Bahkan kata Rasulullah SAW,
Demi Allah ya Uthman, "Lau kanat li bintun thalithah lazawwajtuka." Kalau saya masih punya anak lagi perempuan, saya akan nikahkan untukmu. Subhanallah. Terus Siti Fatimah bersama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu arda. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan di saat itu beliau bahagia, senang. Dan Siti Aisyah melihat Rasulullah SAW lagi bahagia. Beliau mengambil kesempatan saat bahagianya Rasul, "Ya Rasulullah, ud'u li." Kesempatan. Rasul lagi senang, diminta doanya. "Ya Rasulullah, doakanku." Doakan. Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar." Ya Allah, ampunilah Aisyah, ampuni segala dosanya. Begitu Siti Aisyah mendengar Rasulullah SAW mendoakan, menaminkan doanya, dan dia ikut bahagia dan senang. Sambil Rasulullah SAW bertanya, "Ya Aisyah, kamu senang doaku?" Kata Aisyah, "Mengapa ya Rasulullah, saya tidak senang?" Rasulullah SAW, "Ya Aisyah, ini bukan hanya doa untukmu, tapi ini doaku untuk umatku setiap salat." Ini Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap salat dia mendoakan. Selalu ingat kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari nangis dan sedih, Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat Jibril. Allah tugaskan malaikat Jibril untuk bertanya Nabi Muhammad, "Mengapa ya Rasulullah sedih?" Dan Allah tahu. Malaikat Jibril turun bertemu Nabi Muhammad SAW. Allah kirim salam. Dan Allah bertanya kepadamu, "Mengapa ya Rasulullah sedih?" Apa jawaban Rasulullah SAW? "Saya susah makan. Saya lagi sakit. Saya lagi menghadapi banyak macam ujian." Tidak. Tidak pernah sebutkan urusan pribadi. Tapi Rasulullah SAW berkata, "Ummati, ummati ya Jibril." Umatku, umatku. Allah langsung menyampaikan kepada malaikat Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk." Jangan sedih wahai Nabi Muhammad. Jangan menangis karena kekhawatiran umatmu. Kami janji akan kami memberikan keridhaanku kepada umatmu. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Berarti jamaah sekalian, kita punya kewajiban sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan hanya cinta beliau, bahkan kita harus mengenal beliau lebih dekat. Silahkan tanya anak-anak kita, tahukah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya pernah bertanya sama seorang Nabi kita umat Islam, Nabi Muhammad, siapa namanya? Begitu pertanyaan saya.
Nabi kita umat Islam, Nabi Muhammad, siapa namanya? Dia bingung. Bingung mau jawab apa? Oh dah, saya kasih pilihan. Musa atau Isa? Dia langsung jawab, Musa. Saya bilang salah. Isa. Kok Nabi Muhammad aja dah tahu? Kok jawab Musa atau Isa? Padahal dalam pertanyaan itu sendiri saya sebutin nama Nabi Muhammad. Malu kita. Anak kita lebih kenal pemain bola daripada mengenal Rasulullah SAW. Cuba tanya anak-anak kita, siapa piala dunia? Siapa pemain yang paling hebat? Tahu semua. Sampai cerita-cerita bola-bola game itu anak-anak kita tahu. Mana game-game bola yang bagus. Berapa harganya, berapa kasetnya, berapa mainannya. Semua tahu. Siapa Nabi Muhammad SAW? Dah tahu. Anaknya Nabi Muhammad tidak tahu. Kapan lahirnya Nabi Muhammad SAW? Tidak tahu. Wafatnya kapan? Tidak tahu. Berapa usia Nabi Muhammad SAW? Tidak tahu. Termasuk kita membiasakan mengajak anak kita ketika majlis maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semestinya sedang berjalanan menuju ke majlis maulid kita ceritakan sedikit sesuai yang kita tahu. Kita sekarang menuju majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu enggak itu artinya apa? Dah tahu. Maksudnya majlis maulid adalah memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau lahir di bulan Rabiul Awal, tanggal 12. Walaupun ada berbeda pendapat menyebutkan tanggal, tapi sebagian besar memilih 12 Rabiul Awal. Setiap malam kita membawa cerita bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW, bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana doanya untuk kita, cara wudhu Nabi Muhammad SAW, cara salat Nabi Muhammad SAW, cara Nabi Muhammad SAW makan, cara Nabi Muhammad SAW minum, cara Nabi Muhammad SAW tidur, cara Nabi Muhammad SAW berpakaian. Ini diajarkan, ditanamkan dalam jiwa anak-anak kita. Karena zaman ini jamaah sekalian zaman fitnah. Zaman bisa dikhawatirkan sangat bahaya, belum bisa dijamin anak kita dan cucu kita masih bertahan Islam iman. Syukur-syukur kalau kita masih bertahan Islam iman. Bahaya. Apakah kita ingin besok kalau kita meninggal dunia duluan, tapi anak kita sudah lupa Islam, lupa Nabi Muhammad, lupa majlis ta'lim, lupa agama, dan kita ingin ada doanya anak-anak kita, tapi ternyata tidak ada yang menerima doa karena anak kita sudah jauh dari Islam. Siapa yang menjamin itu? Yang menjamin anak kita insyaAllah menjadi salih salihah adalah usaha dan ikhtiar kita. Kita berupaya mendidik mereka. Kita duduk di samping mereka. Kita ajarkan cara wudhu mereka. Jangan hanya perintahkan, ayo kamu wudhu dan salat, siap-siap. Kita temani, ayo bersama-sama wudhu, bersama-sama salat, bersama-sama baca Quran, bersama-sama menuju masjid. Jangan perintahkan, jadikan selalu bersama, supaya bersama-sama dapat ridha Allah, bersama-sama dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang wajib kita tanamkan. Bagaimana mereka bisa mencintai Nabi Muhammad, dan sebagai anak dia tidak bisa mencintai begitu saja kalau dia tidak kenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa mereka senang bola? Karena selalu yang dilihat bola.
yang dia mendengar cerita di lingkungan bola. Saking sering mendengar bola cinta bola. Kalau dia sering mendengar Rasulullah, Nabi Muhammad, pasti semakin dewasa akan dia cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menambah bagaimana bisa mendekatkan diri kepada Allah melalui belajaran dan lebih mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad SAW memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Nabi yang lain. Bahkan semua para Nabi mundurkan diri. Tapi hanya satu yang berani maju. Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tahu enggak apa itu? Asy-syafa'atul kubra. Syafaat yang paling besar. Syafaat kan banyak. Tapi ada satu syafaat hanya yang berhak memberi itu hanya Rasulullah saja, tidak boleh yang lain. Bahkan syafaat itu yang terbesar semuanya dapat, yang muslim maupun non muslim. Terbukti Nabi Muhammad SAW ternyata rahmatan lil alamin di dunia dan rahmatan lil alamin di akhirat. Ketika semua makhluk Allah, seluruh manusia dan jin dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat dan dihidupkan kembali, mereka berdiri, tidak boleh ada yang duduk. Berdiri selama berapa? 50.000 tahun. Mengapa mereka berdiri? Menunggu hisab. Kapan mulai hisab? Sampai keringat manusia di saat itu terbalik. Biasanya keringat dari atas ke bawah, kalau di hari kiamat dari bawah ke atas. Terbalik. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai lututnya, ada yang keringatnya sampai pahanya, ada yang sampai busuk perutnya, ada yang sampai ke dadahnya, ada yang sampai ke pada lehernya, ada yang tercekik sampai sudah tidak bisa nafas. Itu sesuai dosa dan perilaku mereka di dunia. Terlalu banyak dosa, terlalu banyak keringat nanti di hari kiamat, sampai orang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Semua bermunajat, semua bersuara satu. Ya Allah, mulai hisab. Mulai hisab. Karena mereka sudah tidak mampu tahan. Mereka lari kepada Nabi dan Rasul. Larinya kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, diciptakan oleh Allah langsung. Tolong wahai Nabi Adam, minta sama Allah agar cepat hisab, karena kami sudah merasa tersiksa. Apa jawaban Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Maaf. Allahumma sallim, sallim. Nafsi, nafsi. Ya Allah, selamatkanlah aku. Saya sendiri-sendiri. Tak ada urusan sama orang lain. Ini anak keturunan Nabi Adam. Nafsi, nafsi. Sendiri-sendiri. Allahumma sallim, sallim. Ya Allah, selamatkan. Ya Allah. Cuba barangkali Nabi Ibrahim. Mereka ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Nuh, ke Nabi Musa, kepada para Nabi dan Rasul, sampai bertemu Nabi Isa AS. Semua jawab sama. Nafsi, nafsi, Allahumma sallim, sallim. Nafsi, nafsi, Allahumma sallim, sallim. Ya Allah, selamatkanlah kami, ya Allah. Selamatkanlah diri kami, ya Allah. Ini semua sendiri, nafsi, tidak ada urusan. Kata Nabi Isa, ada satu. Kalian belum kunjungi ke sana.
Kuncinya ada di situ. Mereka tanya, siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua cuba bayangkan jamaah sekalian. Semua makhluk Allah, miliaran manusia, kunjungannya semua rame-rame kepada Nabi Muhammad SAW. Isfa' lana ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong syafaat ya Rasulullah. Kami sudah tersiksa, sudah sengsara. Bagaimana solusinya? Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Ana laha, ana laha, ana laha. Biar saya saja. Saya saja, kata Rasulullah SAW. Dan di situ Rasulullah SAW sujud. Dan kata Rasulullah, di saat aku sujud, Allah gerakkan lidah saya untuk memuji Allah dengan kata-kata yang tidak pernah disebut oleh makhluk sebelumnya. Dalam pujian yang begitu agung dan mulia. Allah biarkan Nabi Muhammad beberapa lama bersujud. Habis itu Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'." Angkatlah kepalamu dan apa yang kamu minta aku berikan. Sallallahu alaihi wasallam. Dan dia minta, ya Allah tolong mulai hisab. Semua manusia di saat itu, muslim, non-muslim, yang beriman, yang kafir, semua dapat. Itu namanya asy-syafa'atul kubra atau asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang paling agung hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika saya membaca sebuah cerita bagaimana Siti Aisyah radhiyallahu anha menceritakan keadaan Rasulullah malam hari. Rasulullah suka tahajud. Tapi Siti Aisyah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberatkan diri bertahajud. Sambil bengkak kakinya Rasulullah. Siti Aisyah melihat panjangnya salat Rasulullah. Dalam satu rakaat beliau berdiri salat bisa sampai 700 ayat. Baca Al-Baqarah, baca Ali Imran, baca An-Nisa, belum rukuk lagi. Bahkan kalau dia rukuk, posisi rukuk hampir sama dengan posisi berdiri. 700 ayat berapa lama? 1 jam? 2 jam? Bayangkan, kalau masih 2 jam berdiri, nampaknya barangkali masih bisa tahan. Tapi bisa enggak tahan 2 jam rukuk? 2 jam sujud. Siti Aisyah melihat begitu salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau nangis. Begitu Rasulullah SAW selesai, ya Rasulullah, kakimu bengkak. Saking panjangnya salat. Mengapa ya Rasulullah melakukan seperti ini? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dan ya Rasulullah, kamu sudah diampuni dosamu. Sudah disucikan, sudah dimuliakan. Apa jawaban Rasulullah jamaah sekalian? Tahu enggak apa jawabannya? Ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura? Aku hanya ingin menjadi hamba yang bersyukur.
Ya Allah, Rasulullah SAW salat tahajud. Ini salat sunnah, bukan salat wajib. Kalau tidak tahajud berarti tidak berdosa. Tidak salah kalau orang tidak tahajud. Yang namanya berdosa kalau tidak salat 5 waktu. Tapi Rasul begitu salat sunnahnya sambil bengkak kakinya. Dan Aisyah mengingatkan sudah diampuni dosanya, diampuni kesalahannya, dimuliakan, dicintai Allah. Mengapa begitu? Hanya beliau menjawab, saya hanya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Karena Allah telah memberikan banyak nikmat. Ini hanya bersyukur, kakinya bengkak. Kira-kira kita harus bagaimana? Sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak akan beriman sampai seorang mencintaiku lebih daripada orang tuanya, lebih daripada anaknya, dan lebih daripada seluruh manusia. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar bersabda Rasul, beliau menjawab, "Ya Rasulullah, wallahi inni uhibbuka akthara min walidayya wa waladi wan nasi ajma'in illa min nafsi." Ya Rasulullah, demi Allah aku cintamu lebih daripada orang tuaku, lebih daripada anakku, lebih daripada seluruh manusia, kecuali daripada diri sendiri. Begitu kata Umar radhiyallahu anhu. Langsung Rasulullah bersabda, "Laisa ba'du ya Umar." Belum. Artinya belum level sempurna imannya. Belum sempurna cintaannya. Terus ya Rasulullah bagaimana? Kan aku cintamu lebih daripada orang tuaku, lebih daripada anakmu, lebih daripada anakku, lebih daripada seluruh manusia. Kata Rasulullah, tidak akan sempurna imanmu sampai kamu mencintaiku lebih daripada dirimu sendiri. Langsung di situ, coba lihat bagaimana semangatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di saat itu, tanpa ragu-ragu, menunda, langsung mengambil keputusan. Ya Rasulullah, demi Allah, aku cintamu lebih daripada diri sendiri. Rasulullah SAW menjawab, "Al-ana ya Umar, al-ana ya Umar, al-ana ya Umar." Inilah baru sempurna imannya. Sejauh mana kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sejauh mana kita ingin dalam kehidupan kita menghidupkan sirah beliau, sejarah beliau, akhlaknya beliau? Sejauh mana kita buktikan cintaannya kita bukan hanya dengan suara? Tidak perlu jamaah sekalian kita bersuara menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Allah tidak bakal bertanya di hari kiamat, apakah kamu cinta Nabi Muhammad? Allah tidak akan tanya. Jadi tidak perlu anda menjawab, karena tidak bakal ditanya. Jangan anda berusaha menjawab dengan suara yang semangat dan keras, "Aku cinta Nabi Muhammad." Tidak perlu jawab seperti itu. Karena bukti cintaannya bukan suara dan berteriak cinta Nabi Muhammad, tapi buktinya perilaku kita sehari-hari. Apakah sesuai yang sudah memperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau masih jauh? Ini menjadi bukti. Apa isi buku amal kita?
Bagaimana jumlah salawat kepada Nabi Muhammad SAW? Berapa kali kita salawat? Sekarang saya bertanya, berapa jam salawat? Berapa jam salawat kepada Nabi Muhammad sehari? Saya tidak tanya berapa banyak. Ada orang berkata 100, ada orang berkata 1000, tapi bisa 1000 10 menit. Dah jelas, dah tahu. Sama zikirnya. Subhanallah, subhanallah, apa dah tahu. Dah jelas. Mulai bagus, lama-lama kelamaan hilang. Sampai kita dengar habis salat. Padahal imamnya jelas suaranya memimpin jamaah, subhanallah. Sampai jadinya begitu. Cepatnya. Apalagi mau bersalawat. Oleh kerana itu saya tidak minta dan saya tidak bertanya berapa banyak, tapi berapa jam. Pernah kita hitung duduk sendiri berapa jam salawat kepada Nabi Muhammad SAW? Apalagi di hari Jumat, yang memang hari Jumat disunnahkan untuk berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai Rasul sendiri bersabda, Rasul yang minta, "Aktsiru alayya minas salati yaumal jumu'ati wa lailataha." Berbanyalah salawat kepadaku hari Jumat dan malam Jumat. Mengapa? Ada apa khusus hari Jumat? Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena salawat kalian kepadaku di hari Jumat, Allah sampaikan kepadaku. Berarti Rasul boleh kenal suara kita melalui salawat di hari Jumat. Bahkan saya pernah bertanya dengan guru saya, Syekh Muhammad ibn Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syanqiti, seorang ulama di Masjid Nabawi. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih baik di hari Jumat? Kesibukan saya banyak baca Quran atau banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau langsung menjawab, lebih baik di hari Jumat memperbanyak baca salawat daripada baca Quran. Kenapa? Karena Rasul meminta itu. Berbanyaklah salawat kepadaku hari Jumat dan malam Jumat. Salah satu guru saya, beliau menjaga makam Rasulullah SAW, baru saja meninggal dunia. Beliau punya kebiasaan, sudah puluhan tahun, mulai habis maghrib hari Kamis, tidak mau ketemu siapa-siapa. Mulai hari Kamis, habis maghrib, sampai maghrib hari Jumat. Apa kesibukan beliau? Hanya salawat. Sampai saya diceritakan sama anaknya, beliau tidak pernah malam Jumat tidur. Kalau malam Jumat tidak pernah tidur. Keluar ke Masjid Nabawi salat, ketika waktu salat balik lagi, duduk di tempat khusus hanya salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh kerana itu saya tidak heran, beliau setiap Senin dia mimpi Rasulullah SAW. Setiap Senin. Bahkan beliau ketika meninggal dunia sedang puasa. Dan di subuh hari dia merasa kecapean, habis subuh dia tidur hari Senin. Dia lihat mimpi, dia mimpi Rasulullah SAW hari Senin habis subuh. Rasulullah SAW mengajak dia makan rutab. Kamu lagi puasa? Kata Rasulullah. Dia jawab, ya Rasulullah, ayo sini, kamu buka puasa sama saya. Makan rutab, diberi oleh Rasulullah SAW, makan rutab. Dia bangun kaget.
dia bertanya kepada ahli tafsir mimpi. Begitu dia bertanya sama salah satu guru saya yang mentafsirkan mimpi, kata beliau, kalau kamu puasa hari ini, kamu akan meninggal dunia sebelum azan maghrib. Mengapa? Karena kamu sudah diundang oleh Rasul buka puasa bersama Rasul. Tak boleh buka puasa di dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, ada seorang ibu usia kurang lebih 80 tahun. Dia pernah telefon kepada seorang ulama. Dia menangis, minta jalan keluar dan solusi. Tolong Syekh, kasih saya jalan keluar. Hampir saya 3 malam berturut-turut tidak pernah mimpi Rasulullah. Dosa saya apa? Sampai 3 malam tidak bisa mimpi Rasulullah. Malah ulama itu kaget. Itu melalui telefon, live di TV. Ulama malah bertanya, ibu, iman setiap malam lihat Rasulullah? Dia bilang, setiap malam saya mimpi Rasulullah. Cuman ini 3 malam berturut-turut saya tidak bisa mimpi Rasulullah. Ada apa? Dia tanya sama guru. Malah beliau menjawab, seharusnya bukan ibu yang menangis, kita yang harusnya menangis. Karena ibu bisa setiap malam mimpi Rasulullah SAW. Ada sebuah kisah. Seorang bertemu dengan ulama di Madinah. Itu ceritanya dalam sejarah. Dan dia menyampaikan kepada ulama, apa amalannya agar saya mimpi Rasulullah SAW? Saya sangat merindukan. Ingin saya melihat mukanya Rasul, bertemu dengan Rasul SAW. Kata ulama, boleh. Amalannya sederhana. Jaga puasa Isnin Kamis, banyak salawat, salat 5 waktu. Udah selesai. Udah, alhamdulillah dia terus amalkan. Beberapa pekan lalu, beberapa waktu yang lewat, belum berhasil mimpi Rasulullah. Dia kembali lagi. Dia cerita kepada ulama, saya sudah salat 5 waktu, sudah saya bersalawat, bahkan sudah puasa Isnin Kamis, tapi juga belum lihat-lihat, belum bisa mimpi. Ada lagi tambahan amalan-amalan. Kata gurunya, tidak usah, tapi kamu malam ini datang saja ke rumah saya kalau memang benar ingin mimpi Rasulullah. Datang. Habis Isya menuju ke rumah gurunya. Disambut, dikasih air, dikasih semua. Habis itu disediain makanan. Tapi dia pesan kepada istrinya, tolong di masakan itu taruh banyak garam. Kasih banyak garam. Udah, dibawain makanan, dikasih kepada muridnya. Ayo makan. Dia makan, bismillah. Makan, rasanya asing. Guru, ini kok asing? Mau enggak mimpi Rasul? Ya mau. Ya udah habisin. Ya mau, dah mau, ya udah.
maksa diri karena ingin mimpi Rasulullah. Habis itu gurunya tinggalkan. Biasanya kalau makanan asing terlalu banyak, pasti haus. Gurunya sudah masuk ke dalam. Bahkan gurunya menajak sini, udah tidur aja, biarin. Dia malam-malam tutup pintu, minta izin, mau minum air. Istrinya mendengar, kata gurunya kepada istrinya, tidak usah diurusin, biarin aja. Haus, ditunggu lama-lama, tidak ada yang jawab, akhirnya ketiduran. Tidur. Sampai subuh. Datang gurunya membangun. Ayo bangun, bangun, bangun. Langsung guru bertanya, gimana? Sudah berhasil mimpi Rasul? Belum. Astagfirullahaladzim, masa? Sudah datang ke rumah saya, sudah makan makanan saya, masa dah mimpi Rasul? Terus kamu mimpi apa? Mimpi air. Mimpi air. Kok bisa mimpi air? Oh, saking hausnya air, jadi mimpi air. Kata gurunya, ini ada pelajaran buatmu. Karena di saat kamu haus sangat membutuhkan air, sambil terbawa dalam mimpi air. Kamu belum merasa cinta kepada Nabi Muhammad, haus kepada Nabi Muhammad, merindukan Nabi Muhammad. Kalau memang benar-benar kamu haus Nabi Muhammad, demi Allah bakal mampu melihat mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti mimpi Rasulullah. Salah satu kelebihan salawat kepada Nabi Muhammad, tidak ada manusia yang mampu bersalawat. Faham gak jemaah sekalian? Faham gak? Tidak ada yang mampu bersalawat. Mampu gak tasbih? Mampu tasbih? Mampu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, astaghfirullah. Mampu. Terus kalau salawat, mampu enggak? Coba. Ayo, coba. Bisa enggak? Bisa enggak jemaah sekalian? Kok bingung sih? Bisa enggak salawat? Kata siapa bisa? Kalau kita bersalawat bilang apa? Ulang lagi apa? Maaf, ulang lagi. Allahumma salli. Kita tidak bisa salawat, tapi kita mohon, ya Allah, salawatlah kepada Nabi Muhammad. Bukan kita yang salawat, tapi kita mohon, ya Allah, salawat. Kita tidak bisa salawat. Ini khusus hanya Allah saja, tidak boleh yang lain. Tugas kita memohon kepada Allah, salawatkanlah Nabi Muhammad. Tapi kalau tasbih bisa, ya atas nama diri sendiri. Subhanallah. Tak perlu bilang, ya Allah subhanallah, ya Allah la ilaha illallah, Allahumma subhanallah. Ada Allahumma subhanallah? Allahumma alhamdulillah? Tak ada. Tapi kalau salawat, kita tidak bisa. Tak ada bahasa yang bisa mengucapkan. Oleh karena itu kita sarahkan, ya Allah, tolonglah. Kalau bahasa sempurna atau bahasa lengkap, ya Allah, mohon, tolong, berilah salawatmu kepada Nabi Muhammad. Karena kita tidak bisa. Subhanallah. Itulah salah satu rahasia salawat. Karena mengapa Allah tidak mengizinkan manusia bisa salawat kepada beliau langsung, tanpa memohon pertolongan kepada Allah? Karena hanya Allah saja yang tahu
siapa kemuliaan Nabi Muhammad dan apa kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Allah saja. Kita tidak bisa. Tak ada yang bisa memberikan haknya kemuliaan Nabi Muhammad. Yang fantas bagaimana? Kita tidak bisa. Oleh kerana itu aku heran, kata orang, jangan berlebihan kepada Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Kok jangan berlebihan? Emang sudah tahu batasnya? Batas kemuliaannya apa? Tidak tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Oleh kerana itu, ketika kita bersalawat, kita memohon, serahkan kepada Allah. Karena Allah yang fantas. Tahu saja bagaimana memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, saya harap mulai hari ini jangan lewat satu hari belum salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita rasakan setiap kali salawat Allah balas 10 rahmat. Kalau 100 kali 1000 rahmat. 1000 kali 10.000. Ya, tergantung kita sekarang. Tergantung kita. Mau ni apa? Mau 1 kali rahmat? Mau 10 kali rahmat? Mau 100 rahmat? Ya terserah. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang kikir. Karena salah satu tanda cinta Rasul, berterima kasih kepada Rasul, hanya berbanyak salawat. Apalagi hari Jumat. Sampai kata guru saya Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti, kita umat Islam malu kalau terlihat di buku amal kita di hari Jumat yang paling sedikit salawat kepada Nabi Muhammad. Padahal Rasul berkata, berbanyaklah salawat kepadaku di hari dan malam Jumat. Oleh karena itu jangan kita memalukan. Malu kita sama Rasulullah SAW. Jangan sampai hari Jumat, khususnya hari Jumat, salawat kita menjadi sedikit. Tidak sesuai permintaan beliau. Bahkan kalau bisa setiap hari, jangan lewat belum salawat. Paling tidak, menurut saya, paling tidak 100. Itu standar, paling tidak. Kalau bisa lebih, luar biasa. Baki Sayyiduna boleh, tidak baki Sayyiduna boleh. Mau yang panjang boleh, mau yang pendek boleh. Dan sebaik-baik salawat adalah salawat Ibrahimiyah. Sebaik-baik, sempurna salawat Ibrahimiyah yang kita baca di waktu tahiyat di salat kita. Dan salawat itu boleh di dalam salat, boleh di luar salat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan terakhir saya, sekali-kali selain kita bersalawat sepanjang waktu, walaupun lagi di jalan, naik motor, naik mobil, menghabiskan waktu, basahi lidahmu ini, terus gerakan lidahmu untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Salah satu salawat yang saya dapat ijazah dari guru saya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Diambil dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Sepanjang waktu. Tapi ada satu kali, ini umum ya, di jalan, di mana-mana, itu umum. Tapi saya mohon, boleh saya mohon? Boleh? Satu kali, saya ingin anda bersalawat, tapi lagi sendirian. Di atas sajadah, lagi benar-benar kesepian, tak ada siapa-siapa di sekitar kita. Kalau bisa malam hari, kita khususkan salawat kepada Nabi Muhammad. Dan setiap kita bersalawat, kita ingat nama beliau, kesabaran beliau, perjuangan beliau, akhlaknya beliau, kemuliaan beliau, keikhlasan beliau, tahajudnya beliau sambil bengkak kakinya. Itu sambil kita bersalawat. Jadi muncul dalam bayangan fikiran kita semua perjuangan
Nabi kita Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah jamaah sekalian, kalau bisa mengamalkan ini, bakal menangis. Kalau sudah bisa menangis saat menyebutkan salawat, itu insyaAllah langkah luar biasa. Habis itu, mohon maaf, saya tidak mau cerita apa yang akan terjadi. Biar anda sekalian yang lihat sendiri. Saya tidak mau cerita. Tapi biar anda sendiri yang lihat. Biar anda sendiri yang merasakan. Penasaran ya? Udah, silahkan. Silahkan. Kalau mau, silahkan. Wallahi akan menjadi malam indah. Kata guru saya, ketika beliau melihat, beliau mimpi Rasulullah, kata beliau, demi Allah, setelah aku mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun yang manis di dunia, makanan maupun minuman, tidak rasa. Tidak terasa sejauh mana masih saya merasakan dalam tubuh saya, fikiran saya, hati saya, mata saya, keindahan mukanya Rasulullah SAW. Segala manis-manisnya di dunia tidak terasa. Oleh karena itu jamaah sekalian, tolong. Mohon maaf yang belum bisa menangis, sudah ikhtiar, sudah upaya, bersalawat, dan cara yang sudah saya sampaikan, tidak apa-apa, pura-pura nangis. Insya Allah bakal nangis beneran. Beneran, ini latihan. Tidak apa-apa, boleh latihan nangis. Pura-pura nangis, bakal nangis beneran. Insya Allah jamaah sekalian, amalan ini diistiqomahkan, akan anda sendiri merasakan keindahan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.